Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dasar Onan. Ini 2022 48085. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anak tunanetra. Yang saya akan bahas di sini ada 4. Yang pertama, pengertian tunanetra. Yang kedua, ciri-ciri anak tunanetra, penyebab anak tunanetra, dan cara penilaian anak tunanetra. Yang pertama, pengertiannya. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi 2, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera lainnya, seperti perabaan, di mana menggunakan tangan agar bisa meraba, dan juga penciuman hidung untuk bisa menghirup udara dan lain sebagainya. Juga pendengaran agar bisa mendengarkan suara ataupun bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Seperti contoh Putri Riani yang walaupun dia buta, tetapi dia masih bisa menggunakan talenta yang dia punya, yaitu suaranya. Dia bisa menggunakannya dan sampai sekarang masih dia gunakan. Anak yang mengalami tunanetra ini penglihatannya hilang, sehingga memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana kalau anak yang tunanetra yang sifatnya mau menang sendiri, otomatis dia akan susah untuk bergaul dengan orang lain. Tetapi jika anak yang tidak mau menang sendiri, dia akan bergaul dengan orang lain. Yang berikut, ciri-ciri anak tunanetra. Ini ada 4. Yang pertama, ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. Yang berikut, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang berikut, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf. Yang terakhir, terjadi kerusakan susunan saraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Yang berikut, penyebab anak tunanetra itu ada 5. Yang pertama, infeksi atau keracunan yang dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, di mana dapat terjadi pada saat seseorang sedang mengandung, mengalami keracunan atau infeksi, sehingga janin ikut terkena infeksi atau keracunan. Yang berikut, infeksi dan keracunan yang langsung menyerang mata atau pembuluh darah mata. Jadi ini sudah ada sejak ibu yang mengandung yang keracunan atau infeksi yang dapat menyertakan anak
atau janin sehingga anak tersebut bisa buta total dari sebelum dia lahir. Yang berikut penyakit atau kondisi baik langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, penyakit atau kondisi yang langsung, misalnya glaukoma atau katarak dan sebagainya. Yang berikut penyakit kondisi yang tidak langsung, misalnya penyakit gula atau diabetes. Jadi kita jangan terlalu mengonsumsi gula agar kita terkena diabetes, karena ini gejala-gejala awal untuk kita bisa mendapat sehingga membuat kehidupan kita rusak. Ada juga kecelakaan atau trauma, luka, terkena benda tajam, bahan kimia, dan lain-lain. Kekurangan vitamin A ini dapat menyebabkan kerusakan bahkan kebutaan jika tidak tertangani. Vitamin A digunakan oleh tubuh sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Jika yang rusak tidak terobati, maka akan rusak permanen. Faktor-faktor keturunan, misalnya glaukoma, kondisi patologi yang tidak jelas penyebabnya. Dan yang terakhir, cara penilaian guru untuk anak tunanetra, di mana penilaian keterampilan fungsional. Penilaian ini fokus pada keterampilan yang perlu dalam kehidupan sehari-hari, mencakup kemampuan berkomunikasi, baik itu dengan teman, saudara, guru, dan orang tua, juga merawat diri sendiri, di mana kita sebagai guru mampu mengajarkan kepada anak tunanetra tersebut agar mampu merawat dirinya sendiri. Yang berikut bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Tujuan penilaian ini adalah untuk memahami sejauh mana anak tunanetra dapat mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan